lagi, Apa Mas tuh? Rigi gini. Saya kan punya anak teh kan yang kakaknya itu yang suka ngompol teh. Mm-mm. Laki-laki kelas 3 SMA, mau keluar Mm-mm. sekarang. Mm-mm. Dia dari kelas 2 SMP hobinya main kalau malam. Mm-mm. Dari Keluyuran. dari habis maghrib pulang-pulang jam 1 atau jam berapa nggak tahu. Subuh. Mungkin saya udah tidur. Mainnya sih katanya di warung Pak Haji di sebelah sana. Haji Dwi bukan? Bukan Haji apa sih Haji itu teh namanya teh? Haji Romli. Haji lupa lagi. Nah, saya kan kesel ya. Hmm. gitu kan bilangnya. Jangan keluyuran malam atuh, takut kan bisa ada geng motor atau apa. Enggak ada, mah enggak kemana-mana, cuman di situ aja sama Pak Haji, main krambol gitu kan sama teman-temannya, main krambol atau main HP gitu kan, mungkin Main game. main game gitu. Mm-mm. Nah, saya pas waktu itu lihat di YouTube ada yang anaknya gitu juga katanya keluyuran, susah sholat subuh. Ibu lagi nyimak nih. Iya, nyimak. Saya udah habis sholat nih, habis sholat prosotin CD. Dia lagi tidur. Diem ya. Jangan lihat ke atas gitu kan. Langsung saya langkahin. Dilangkahin 9 kali ya. 9 kali sambil ngucap atas ridha Allah dan karomahnya Bapak Dwi Suwanto bin Sondo dan karomahnya anak yatim kandang MRDAY 9 kali. Yeah. Soleh, turut, manut, jujur, pinter, bager gitu kan kata saya. Jangan keluyuran malam-malam gitu kan, harus sholat subuh. Apa sekarang? Apa? Alhamdulillah anak saya selalu ada di rumah. Selalu ada di rumah, itu iya. berapa lama proses? Bu, siapa namanya Bu? Ibu dia. Ibu dia dari Cianjur sudah berhasil setiap malam baca Quran paling banyak ya, mentok tuh sampai 8 juz. Kalau saya boleh tahu, sebelum ibu ketemu RDAY, apakah ibu rajin baca Quran tengah malam? Kalau rajin baca Quran iya, kalau tengah malam belum pernah. Baru kali ini setelah setelah kenal RDAY. Paling kalau dulu ya, kalau mau bangun malam, kan saya ini tukang warung ya, tukang warung sayuran, jadi harus bangun. Orang lain masih tidur, saya harus bangun ya. Jam 2 saya udah bangun, wudhu dulu, paksain saya sholat tahajud aja, 2 rakaat. Udah saya 2:30 berangkat ke pasar sama suami. Itu nggak pernah ngaji, paling wiridan seadanya karena harus ke pasar. Kalau sekarang saya udah ketemu, udah tahu ya dari YouTube RDAY itu, lah kok harus ada ngajinya gitu kan, apalagi ini 12 juz gitu kan. Subhanallah gitu kata saya. Ya saya udah coba gitu, mudah-mudahan saya bisa 12 juz. Tapi kan saya harus ke pasar ya Pak Asri ya, 3:30. Jadi 3:30 pas itu saya nyobain libur dulu nggak ke pasar. Bisa nggak ya gitu kan. Saya sampai 12 juz gitu sampai matahari terbit. Oh nggak bisa, cuma 8 juz. Mentok di 8 juz ya. Iya. Itu udah luar biasa Bu. Karena masih ada nih penonton yang masih sanggupnya selembar, 2 lembar, 3 lembar ya. Seain ngantuk ya kan, molor. Ibu bisa sampai 8 juz sampai matahari terbit, itu luar biasa ya. Tapi sering ngantuk, Mas Regi sering ngantuk. Itu juga dipaksain ya, ngantuk. Sampai mana tadi ya gitu. Bu, misal ya, ibu baca Quran. Misal ada Pak Haji nih, bos, lu baca Quran 12 juz sampai matahari terbit, nih uang 10M nih ya, di depan mata. Kalau lu bisa ambil. Kira-kira ngantuknya dilawan nggak tuh? Pastilah dilawan, matanya terbelalak gede. Nih, yang lagi nonton nih, mau dong 10M? Mau dong, siapa yang nggak mau? Apalagi masa Pak Haji harus, Pak Haji taruh dulu uang 10M Pak Haji, biar saya semangat Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masa harus 10M dulu di depan mata sih?
Tapi saya yakin sih kalau 10M udah di depan mata sih Pasti. ya Pasti. nggak ada urusan apa itu yang namanya ke pasar. Apa itu yang namanya ngantuk ya? Sorry ya ngantuk ya. Iya. 10M nih ya. Iya, Tapi pasti. dilalahnya ya kan Allah sih cuman malaikat pantau ya. Siap Allah. Ya dia nggak tembus 12 juz. Skip lah. Ada nggak yang tembus 12 juz? Nah ya sahabat Nabi yang sering-sering Pak Haji sebut ya. Iya. 30 juz satu malam. Iya, Masya Allah ya. Kaya raya tajir melintir. Cocok. Iya. Ya. Setiap malam kerjanya cuman ngitung duit nggak udah-udah ya kan. Ya. Jadi memang luar biasa gitu. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, Mas Regi bisa nggak baca Quran sampai 12 juz? Nah itu dia tuh. Saya kebetulan bukan saya nggak bisa baca Quran, saya bisa baca Quran. Pasti. Cuman saat ini saya tidak sedang mempraktekkan ilmu RDAY. Bukan saya nggak ada hajat Bu, ya semua orang pasti ada hajat, ada keinginan. Cuman saya itu kan sama Pak Haji disuruh banyak bersyukur, banyak bersyukur dengan cara berbuat. Berbuatnya saya itu ya ini ngoceh-ngoceh nih, ya harusnya kan jamnya bobo nih jam segini. Apa enggak minimal nenen ya. Ini ngoceh-ngoceh ya. Ini bentuk daripada sedekah profesi. Kalau ilmu nenen tuh saya susah suaminya. Kenapa Bu? Kan dia kerjanya keras ya. Keras maksudnya? Di gudang asin dia kerjanya. Jadi di gudang asin? Maksudnya? Maksudnya dia kerjanya di gudang asin. Asin ikan asin itu. Oh di gudang ikan asin. Oh jadi suami bau ikan asin. Bukan maksudnya gini. Kata saya gini, Pak nenen yuk gitu, biar kita kaya raya tajir melintir gitu kan, kata Pak Haji gitu. Ayo gitu kan. Pertamanya dia iya, ayo gitu kan. Nah, tapi harus 99 kali ya? Kiri kanan. Ya, kiri kanan 99 gitu. Ngap. Ya jeda dulu lah terus. Bu. Coba Bu. Agak dikasih apa gitu ya biar enggak ngap. Mungkin dikasih odol ya kan atau remason. Jadi Ibu udah berhasil bisa baca Quran sampai 8 juz ya. Iya. Tapi dengan kesibukan Ibu setiap malam harus pergi ke pasar. Nah, itu kalau Ibu kepotong pergi ke pasar tuh berapa juz? Mungkin bisalah 10 kayaknya. Tapi Enggak, Ibu kan suka ke pasar nih, kepotong jadinya kan. Ke pasar. Jadi berapa juz? Kalau kepotong ke pasar mah 5 atau 6. 5 atau 6. 5 atau 6. Kalau kepotong pasar kan setengah 4 ya. Jadi Ibu memang sebelum kenal RDAY sudah terbiasa ngaji, baca Quran, tapi memang tidak tengah malam. Iya. Tidak tengah malam. Berarti Ibu dalam sebulan mungkin bisa lah ya hatam sekali 2 kali ya. Kalau dulu waktu saya pengen hamil ya, punya anak-anak kan susah ya dulu. Setelah 5 tahun belum hamil juga gitu. Iya. Nah saya berobatlah gitu kan, kalau di orang Sunda gitu. Disuruh nargetin harus tamat berapa hari enggak. Cuman kepingan saya aja. Jadi dalam seminggu saya tamat hatam. Jadi sampai 9 bulan kali seminggu seminggu hatam. 9 bulan kali seminggu. Setiap pas hatam, hamil. Ya, pas hamil. Pas dari pas ngidam. Dari pas ngidam. Bentar. Jadi Ibu udah 5 tahun pernikahan, belum punya anak. Ya. Terus disuruh sama gurunya nih sama apa ibaratnya orang pintar lah ya. Ibu kan nyareat ya gitu, berobat. Malah disuruh baca Quran. Wow. Dia enggak niatkin harus tamat berapa-berapanya enggak, cuman baca Quran, puasa gitu akhirnya aja. Hamil. Alhamdulillah hamil setelah menjalankan itu 4 bulan. Tuh penonton ya. Setelah 5 tahun pernikahan belum hamil ya. Datang ke orang pinter lah bahasanya ya. Diarahin nih, dikasih tahu, disuruh baca Quran biar bisa hamil ya. Ini jalur langit juga nih. Iya. 4 bulan Bu. Iya. 4 bulan baca Quran rutin. Ya enggak, maksudnya dari pas saya baca Quran, terus lamanya saya baca Quran,
terus hamil, 4 bulan. ketahuan hamil, tapi saya terus menerus sampai anak itu lahir. Ya. Jadi setiap minggunya saya hatam, setiap minggu saya hatam. Nah, sampai 9 bulan. Dari ibu ketemu si bapak itu yang orang pintar ya, Pak Ustadz lah ibaratnya. Sampai hamil tuh 4 bulan jaraknya. Iya. Tuh, luar biasa. 4 bulan juga nggak nyampe, kurang beberapa hari lah, 4 bulan. Nah, anggaplah dibulatin 4 bulan ya, Iya, baca Quran tuh. Dengan membaca Quran 4 bulan itu pun juga nggak ditarget. Disuruh baca Quran aja, tapi ibu berhasil seminggu hatam, seminggu hatam, seminggu hatam. Berarti 4 bulan plus 9 bulan, seminggu hatam, seminggu hatam, seminggu hatam. Iya. Ya, Iya. seminggu aja itu ya. Kalau 1 malam ibu berhasil baca Quran 5 juz, 1 hari itu ya. Itu kan nggak disuruh malam. 1 hari ibu bisa baca Quran 5 juz. Artinya 6 malam, 6 hari, hatam 30 juz ya. Anggap aja ibu bacanya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Jadi sehingga seminggu itu hatam 1 kali. Nah, udah ke RDAY ya. Kalau kepotong ke pasar itu bisa 5 sampai 6 juz. Kalau nggak ke pasar bisa tembus 8 juz. Semalam 5 juz. Semalam 6 juz. Ya, 6 malam hatam, 5 malam hatam, luar biasa ya. Jadi bohong Bu kalau kita nggak praktekin secara terus, nggak ada hasil atas apa keinginan kita. Ibu aja 5 tahun, mungkin ibu sebelum hamil tuh udah berobat kemana-mana kali ya? Iya. Dan belum berobat juga kemana-mana, belum juga. Pas ke orang itu disaranin harus ngaji Quran. Itu di Cianjur? Masih di daerah Cianjur. Harus nyaranin ngaji Quran, ya saya ngaji Quran. Ya itu kan keinginan saya ya, harus tamat 1 minggu, dalam 1 minggu harus hatam gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu udah praktekin ilmu RDAY udah berapa lama? Dari bulan apa itu teh, sebelum puasa teh, bulan April apa? Puasa ada itu 3 bulanan lah, ada 3 bulanan. Bulan Maret. Ada 3 bulanan, bulan Maret benar. Bulan Maret akhir, tanggal 22 kalau nggak salah, karena saya dicatat di buku nih. Tanggal 22. Pas puasa. Sebelum. Oh, berarti Februari. Iya. Maret apa Februari? Udah sebelum puasa pokoknya. Kan sekarang bulan April nih. Lebaran kita kan kemarin akhir Maret Lebaran. Ya pokoknya ibu pendatang baru lah, murid 2025. 2025. Ya, awal 2025. Iya. Nah, setelah ibu tahu dari YouTube. Dari YouTube. Nyimak, praktek, hal apa yang membuat ibu kok mau nyimak YouTube-nya RDAY sehingga ibu mau praktekin ilmu RDAY? Pertamanya saya nyimak beberapa kali. Ya, ini gitu. Karena saya waktu dulu hatam teh, pengalaman hatam terus hatam ya, waktu hamil, pengalaman itu jadi saya terpacu gitu kan. Oh iya mungkin gitu kan. Terus ilmu kearifan lokal juga saya sering dengar dari orang tua, terus dari uwa ya dulu. Sudah terbiasa. Terus dari kakak saya yang di Bandung, itu katanya gini. Kan saya dulu jerawatan ya. Kata kakak saya gini, Nyi gitu kan bilangnya, itu pakai CD aja gitu yang bekas pakai. Dioles-oles jorok gitu kan, katanya saya nggak ditanggapin, nggak. Itu pas ibu masih gadis nih? Masih gadis. Lagi kan nggak dipraktekin. Bilang saya jorok gitu kan. nggak dipraktekin. Karena nggak yakin. Nggak yakin. Karena juga belum ada buktinya. Cuman sebatas ngasih tahu tanpa dijelasin. Nah ini nih kesalahannya para orang-orang zaman dulu ya. Kalau di RDAY kan dijelasin, diterangin sama Pak Haji. Jadinya oh gitu maksudnya. Oh ini maknanya. Ya terus kan? ini Bang Regi. Apa tuh? Kan saya buka warung ya, warung sayuran pagi-pagi. Emak saya kan udah usia 83 ya. Wow. Gini, pagi-pagi teh. Dia teh nyelonong ya ke warung. Memek gede. Aduh saya memek gede gitu. alat kelamin. Memek gede. Saya sama kakak saya, kan kakak saya suka goreng-goreng ya di warung. Gini, si emak, apain si emak itu apaan?
saling lirik sama kakak. Nah, bentar si Bu, emak teh si gitu. emak emang gak menggunakan bahasa Inggris apa? Sunda. Emang Sunda itu. Oh ngomongnya Eh. apa, bahasa Sundanya apa? Iya memek. Beda tuh. Apa tuh? Bukannya heuncet. Tak eta. Gimana sih emak ngomongnya? Heuncet ageng. Hencet gede. Hencet. Harudang, hencet gede. Saya sama kakak saya pada ketawa-ketawa. Ngetawain si emak itu. Si emak teh naonan gitu kan. Hencet gede. Tuh penonton, tuh kalau di bahasa Sunda ya, mohon maaf itu heuncet itu artinya mem ya. Mem. Kuncinya nggak disebut. Hah? Yang lakinya. Oh, enggak, cuman itu aja. Oh, karena sayur itu kebanyakan emak-emak, Pak Nur ya. Iya, jarang kan laki-laki kan ya. Jarang, paling ngerokok. Hanyut gede laki-laki. jarang. Jadi yang disebut tuh heuncet. Aduh. Itu aja. Itu kapan si emak begitu? Sering sih, tapi sekarang mah enggak. Sekarang mah mungkin ada setahun yang lalu lah. Dia suka bilang gitu kalau ke Masih sering warung. begitu. Gitu aja kalau belum ada yang ke warung gini aja. Hencet gede. Sampai dipukul-pukul. Pas saya lihat RDAY lah. Cocok. Kok Pak Haji gitu kan bilangnya kayak si emak gitu kan. Terus kakak saya juga gitu kan waktu saya jerawatan dulu pakai CD gitu kan. Terus kan orok ya dulu zaman dulunya. Bayi gitu kan kalau nangis rewel dicamahin kan? Camain gitu kan? Cuman kalau dulu kan gak nyebut paling bismillah gitu kan. Bismillah 3 kali bismillah. Kalau sekarang saya udah punya cucu 1 loh. Baru 4 bulan. Itu ngurus warung, ngurus cucu bayi kan. Karena mamahnya kan guru ya. Sekolah gitu kan. Nah, rewel. Udah tadi camain aja gitu kan. Mainkan jurus. Udah camain gitu. Saya nyebut, kalau sekarang nyebut tuh kan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya Bapak Dwi Susanto bin Suwondo dan karomahnya anak yatim kandang RDAY. Soleh jangan nangis itu. Boboknya tibra gitu kan, boboknya nyenyak gitu. Kalau main harus anteng gitu kan. Umur berapa Bu cucu? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan masih baru. Iya. Alhamdulillah sekarang tuh Mas Regi enggak begitu rewel. Kalau main ya main biar ketawa-ketawa namanya juga bayi ya. Ketawa-ketawa. Ya Allah alhamdulillah. Pas itu mamahnya datang pulang sekolah sama saya lagi cuma mama teh apa-apaan bau hencet kan saya gitu. Mama apa-apaan itu anak saya bau hencet. Anak saya. Bentar, emang ibu dicamahannya bagaimana sehingga anak ibu komplain? Hanya gini aja kan dimasukin gini kan pakai celana kan, gini dimasukin gitu. Mama apa itu bu? Wow, dahsyatnya tuh wangi ya, mengerikan ya, ngalahin parfum bayi. Itu kan waktu si bayi itu kan pilek ya, biasanya gitu kan. Kalau pilek orang tua juga pusing kan kepala. Udah sini saya yang udah 9 hari itu 9 hari dipakai kan saya juga. Sekarang ada cadangan 2 di rumah. Ada cadangan 2 di rumah belum diapa-apain. Ceritanya tadi siang ya Selasa saya mau direndam. Terus airnya kan dicawik-cawik gitu kan ke warung terus dilap-lap juga itunya CD-nya gitu kan. Tapi kan sayanya mau ke sini. Biarin disimpan aja dulu gitu. 2 cadangan Bu. As itu ke cucu saya dimasukin dikalungin kata anak saya, ih mama teh nanaonan eta teh cangcut gitu gituin itu kata saya teh mama bau gandeng kata saya teh gitu gandeng berisik katanya berisik gitu udah biarin aja dedek kamu mau lagi gitu-gituin sama nenek kamu namanya juga anak bayi ya nggak masih apa-apa. pasrah polos ya masih belum bisa berkata-kata ya iya gitu jadi alhamdulillah terus saya punya anak kecil yang sekarang kelas 3 SD. Oh ibu si bungsu. Bungsu. Kenapa si bungsu tuh kemarin juga ikut ke sini waktu sama bapaknya. Dia sampai kemarin ya, nggak sekarang mah nggak. Iya. Sebelum kenal RDAY, dia teh suka pipis wae di celana. Ngompol.
Terus Nggak, itu ngompolnya dia saat tidur atau dia lagi saat main juga. Tahu-tahu dia ngompol. Saat main juga, saat main HP juga. Tiba-tiba Bangun tidur, wah kasur teh. Waduh. Orang lain mah kamar wangi parfum apa gitu. Ini wangi ompol. Ini mah wangi ompol. Dijemur mah dijemur gitu kan. Ya namanya juga subhanallah banget. Si bungsu nih. Si Tapi bungsu. ibu begitu dia ngompol kepancing jengkel nggak? Ya iyalah, sebelum kenal ini, sebelum kenal RDAY. Ibu marah-marahin? Pas dimasukin ke kamar mandi, dimatiin lampunya sampai sama marah-marah. Dia kan jerit-jerit di kamar mandi. Oh, dihukum? Dihukum. Awas kamu kalau ngompol lagi, mama tak hukum lagi. Udah saya juga kasihan dikeluarin. Harusnya ibu ucapkan aja. Belum tahu. Sebelum ketemu RDAY belum nih. Tahu waktu itu dulu. Setelah ketemu Ya, RDAY. Setelah ketemu RDAY. Ini kan belum ada ya keterangan Pak Haji yang anak ngompol. Ini mah inisiatif saya aja gitu kan. Celana dalam saya yang 9 hari teh dipakein sama dia. Dipakein. Dedek sok pipis dulu mau tidur. Memang dari dulu juga kalau mau tidur mah selalu pipis. Anak ibu nih cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Iya. Pipis mau tidur juga tetap pipis. Tapi tengah malam itu selalu Tetap aja ngompol. Nah, pas saya udah tahu RDAY, inisiatif saya gini, mungkin gitu kan, pasti gitu kan, ini celana dalam saya yang udah dipakai 9 hari, Dek, kamu pipis dulu sok, buka celana dalam kamu, ganti pakai celana dalam mama gitu kan, mama kegedean, gombrang kan, kegedean mama, biarin diikat pakai karet. Oh iya. Pokoknya mah yang pas itunya aja di situnya. Mama nggak enak, udah jangan nggak enakan. Terus sebelum dipakein celana dianya suruh tidur telentang, sama saya dipegang gini. Apanya dipegang? Itunya. Hencetnya. Hencetnya itu yang udah dipakein celana dalam saya. Apem. Itu. Yang udah dipakein celana dalam saya yang 9 hari belum dicuci. Sudah dipakein dan saya dipegang gini. Ngucapnya? Ya ngucapnya dengan atas ridha Allah dan karomahnya Bapak Dwi Susanto bin Suwondo gitu kan. Dan dan karomahnya anak yatim RDAY 9 kali saya ucap itu. Sembuh. Jangan ngompol di celana, jangan ngompol sembarangan, jangan busiat suka Oh juga. Suka, iya, walaupun gitu sama. Kecepirit. Gitu. Kalau bahasa itunya. Suka gitu. Nah, jangan ngompol sembarangan, jangan busiat gitu kan namanya kalau orang Sunda, busiat sembarangan. Sembuh. Yakin pasti sembuh gitu ya. Dan yang terjadi setelah berkali-kali. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Saya ninggalin celana dalam 2 itu untuk jaga-jaga. Oh, persiapan. Jadi setiap malam dipakein. Alhamdulillah. Jadi selalu dibacain. Dan udah nggak pernah ngompol lagi sama sekali. Alhamdulillah. Wow. Tapi kalau dipakein, tapi kalau nggak dipakein mah enggak. Masih. Harus dipakein kalau siang ya. Kalau masak harus pakai celana dalam juga ya kalau siang, celana dalam saya maksudnya. Enggak lah, dia akan pulang sekolah tahu-tahu. Kalau dia ngompol ketahuan, gini jalannya. Oh, miring-miring kayak kepiting kayak ya. kepiting. Kamu ngompol ya, enggak, ini mah keciprat aja, saya udah tahu. Tapi kata Pak Haji jangan jengkel. Bu, itu kira-kira bisa nggak buat bapak-bapak yang masih suka ngompol? Atau yang suka ngompol sembarangan? Nggak tahu juga, mungkin bisa yang punya istrinya dipakein. Tuh ya, bagi bapak ibu ya yang punya anak kecil atau ABG, kadang-kadang suka ada loh ABG yang masih suka ngompol bu, ya. Bahkan udah usia pra remaja ya, maksudnya udah yang SMA tuh masih suka ada bu yang ngompol ya, gitu. Memang ngompol itu mungkin hobinya nahan pipis kali apa gimana gitu. Memang dia suka nahan. Kalau ngimpi masa tiap malam ngimpi ngompol mu. Memang dia suka nahan pipis. Tuh, berawal dari nahan pipis. Suka nahan pipis, terus mungkin kebiasaan, tapi alhamdulillah semenjak saya tahu RDAY dan dipakein celana dalam yang enggak 9 hari juga, kemarin berapa harinya, 3 hari. Enggak sampai 9 hari. Anjur ya? Dipakein. Alhamdulillah. Tuh ya. Lagi alhamdulillah. Bagi bapak ibu pas yang bangun punya tidur teh langsung, "Dek, ngompol enggak?"
enggak, oh ya alhamdulillah gitu kan, enggak basah gitu kasur, Iya. alhamdulillah. Jadi kasur agak aman sekarang ya. Iya, agak aman. Tadinya aromanya semerbak. Iya, Bau pesing ya. Soalnya udah usia-usia kayak gitu kan, udah bau pipisnya gitu. Kecuali baby ya, bayi gitu. Iya. Nah, Bu, gimana perasaan Ibu setelah praktekin ilmu RDAY sama sebelum praktekin ilmu RDAY? Alhamdulillah setelah saya mempraktekkan ilmu RDAY, walaupun belum berhasil ya dari segi keuangan, tapi alhamdulillah hati tenang Mas Regi. Hati saya tenang. Tadi aja saya dari Cianjur ya naik umum. Padahal kan saya belum tahu persis. Kalau ini udah tahu karena kemarin sama suami kan di motor ya, namanya juga di motor beda kan jalannya. Tapi nyampe mananya nggak tahu. Nah, udah saya hatinya tenang. Ya Allah, tolong saya, bantu saya. Pasti saya nyampe ke RDAY dengan selamat. Pasti saya ketemu sama Pak Haji gitu kan. Kata saya bisa pencerahan sama Pak Haji gitu. Hati saya tenang. Walaupun saya belum tahu di mana harus berhentinya, harus naik apa gitu. Alhamdulillah sampai ke sini walaupun tidak ketemu Pak Haji, tapi hati saya alhamdulillah lah sedikit lega. Nah, udah ketemu Bang Regi. Ibu kan maksain ya, nekat aja tuh naik angkot, ngeteng ya, naik umum ya. Nanya-nanya pasti kan? Nanya-nanya bermodalkan alamat. Ya kan? Nah, Ibu kan yakin pasti saya nyampe. Itu berapa kali naik angkotnya, Bu? Dari rumah? 5 kali. 5 kali. 5 kali naik angkot. Penonton aja ada yang sekali naik cuman masih males-malesan, Bu. Kadang kan tinggal bisa pesan taksi online ya kan? Iya. Ya kan? Tapi masih males-malesan, Bu. Coba Bu kasih paham, Bu, biar pada waras lah. Penonton yang ada di mana saja saya kasih tahu kan. Saya kasih paham gitu. Oh iya, saya kasih paham. Biar waras Semuanya. Coba datang yuk ke RDAY kayak saya datang jauh-jauh dari Cianjur, berbekalkan bukan Google, berbekalkan alamat yang ditulis di buku, selembar buku. Saya tanya ke orang harus naik apa. Alhamdulillah dengan keyakinan kita, dengan keinginan kita, tentunya ridho Allah ya. Alhamdulillah saya nyampe ke RDAY. Yuk semuanya ikut ke RDAY. Datang. Coba Bu. Ke pencerahan. Masa gadis kalah sama nenek-nenek gitu dong? Masa gadis kalah sama nenek-nenek yang udah punya cucu? Ya, jadi nggak ada alasan Bapak Ibu ya penonton YouTube. Apa coba permasalahannya apa, alasannya apa coba sehingga menahan diri untuk nggak datang ke RDAY? Coba apa? Masalah waktu, masalah ongkos, masalah apa lagi? Kesehatan, ya. Nah, emang sebenarnya bukannya nggak mau, nggak ada niat. Mas Regi tahu nggak? Aku nggak tahu. Saya datang ke sini, nomor 1 berbekalkan alamat yang ditulis. Nomor 2, saya ongkos ke sini dengan seminim-minimnya ngambil modal warung. Wow, berapa itu sekali jalan? Sekali jalan tadi dihitung sama saya 70. Wah, tuh ya. Ada sih untuk balik lagi. Tapi saya nyampe rumah, tapi yakin Allah Maha Kaya. Pasti akan ngasih saya lebih dari yang saya korbankan. Pasti dong. Ke RDAY ini walaupun saya 0% untuk modal warung. Tapi saya yakin Allah Maha Kaya pasti akan menolong saya yakin. Pastilah ya. Pokoknya yang penting modalnya yakin dulu ya. Karena dengan keyakinan Ibu aja udah jelas tuh nyampe ya. Dengan Ibu maksain, bela-belain. Yang penting semua lakukan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan karena mengharap centong, mengharap uang bibit. Mau dong centong. Tenang Bu ya, pasti kebagian selalu ya. Soalnya saya ini nih sakit ini apa namanya kata dokter rematik.
Rematik. Saya punya centong di rumah, beda mungkin. Ya centong memang kayu sih, cuman suka dipukul-pukul gitu. Ya belum waktunya mungkin juga, tapi saya mau centong dong. Tenang, dapat Bu, kebagian. Kebetulan stok centong RDAY sampai detik ini nggak habis-habis. Alhamdulillah. Ya. Unlimited pokoknya ya. Jadi nggak usah khawatir dan dibagikan secara gratis, tanpa mahar, tanpa bayar, tanpa jual aset. Tanpa lah pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bu siapa tadi namanya Bu? Dia, Ibu Dia ya. Dari Cianjur. Pokoknya para penonton ya udah tiru aja nih. Wah iya pas banget nih Bu Dia. Cucu saya hobinya ngompol. Nah saya coba dah ikutin caranya Bu Dia ya. Yang penting yakin. Jangan apa mungkin ya. Jangan berkata-kata apa mungkin, apa bisa, masa sih, nggak usah ya. Saya kerjain dulu aja dah, bodo amat. Yang penting saya yakin, pasti nggak ngompol lagi. Gitu aja caranya. Ya. Satu lagi, apa Mas tuh? Rigi gini, saya kan punya anak teh kan yang kakaknya itu yang suka ngompol teh, laki-laki kelas 3 SMA, keluar sekarang. Dia dari kelas 2 SMP hobinya main kalau malam. Dari keluyuran. Dari habis maghrib pulang-pulang jam 1 atau jam berapa nggak tahu. Subuh. Mungkin saya udah tidur. Mainnya sih katanya di warung Pak Haji di sebelah sana. Haji Dwi bukan? Bukan Haji apa sih Haji itu teh namanya teh? Haji Romli. Haji lupa lagi. Nah, saya kan kesel ya. Gitu kan bilangnya. Jangan keluyuran malam atuh, takutkan bisa ada geng motor atau apa. Enggak ada, nggak kemana-mana, cuman di situ aja sama Pak Haji, main krambol gitu kan sama teman-temannya, main krambol atau main HP gitu kan, main game gitu. Nah, saya pas waktu itu lihat di YouTube ada yang anaknya gitu juga katanya keluyuran, susah sholat subuh. Ibu lagi nyimak nih. Iya nyimak. Saya udah habis sholat nih, prosotin CD, dia lagi tidur, diem ya, jangan lihat ke atas gitu kan, langsung saya dilangkahin 9 kali ya, 9 kali sambil ngucap atas ridha Allah dan karomahnya Bapak Dwi Suwanto bin Sondo dan karomahnya anak yatim kandang MRDAY 9 kali, soleh, turut, manut, jujur, pinter, bager gitu kan kata saya. Jangan keluyuran malam-malam gitu kan, harus sholat subuh. Apa sekarang? Apa? Alhamdulillah anak saya selalu ada di rumah. Selalu ada di rumah. Itu berapa lama prosesnya? Ada seminggu lebih lah. Kurang lebih seminggu begitu terus. Seminggu lebih. Tapi enggak terus menerus. Dilihat dia lagi tidur aja. Kalau lagi melek juga emang lagi melek, tengkurap, jangan lihat ke atas gitu kan. Emang kenapa nggak boleh lihat ke atas? Tuh kan dia udah ABG meren kelas. Nggak, maksudnya ibu emang dicopot apa enggak? Kan udah dicopot, ini udah bulucun, udah bugil. Kan saya pakai handuk. Ini jangan diangkat ini. Nggak angkat nonton kelihatan. Enggak katanya. Enggak, maksudnya kan habis sholat nih. Kan kalau sholat kan diganti, ini CD-nya diganti. Nah, pas sebelum diganti lagi, saya copot langsung ke kamar anak saya. Dia lagi main HP. Diem, tengkurap. Mama atau apa-apaan sih? Udah diem gitu kan kata saya. Udah diem. Saya langkahin sambil ngucap itu 9 kali. 9 kali bolak-balik. Bolak-balik. 1, balik lagi. Nggak dihitung ke sini. 2, nggak dihitung ya. Nggak dihitung ke sini ya kan, aja dihitungnya. 1 bolak-balik ya. 1, 2, 3. Enggak gini. 1 gini. Enggak ke sini, enggak. 2 ke sini. Ke sini enggak dihitung. 3 ke sini gitu. Itu teh ada seminggu lebih lah, tapi bolong-bolong, enggak terus-menerus gitu maksudnya. Enggak terus-menerus. Alhamdulillah saya selalu kan bangun jam 12 kurang 10 menit ya kalau bangun. Karena kan untuk senyum itu teh. Di toong di itunya di gordeng, ada di luar ya di teras lagi main HP sih, lagi main HP. Alhamdulillah gitu kan, daripada keluyuran keluar nggak karuan kan, kitanya hatinya ngeri gimana gitu ya, namanya juga anak cowok ya zaman sekarang gitu kan, kita takut gitu.
alhamdulillah ada gitu kan. Terus kalau subuh saya pulang dari pasar, dia teh habis nyopotin sarung, udah sholat, udah dong, alhamdulillah ya Allah gitu, alhamdulillah, saya bersyukur ke Allah. Nah, langkah-langkahin lagi Bu, tapi ucapin jadi orang kaya, bermanfaat, apalagi saya pinter, saya suka di ujungnya suka ini, harus bisa kuliah walaupun tidak punya uang, harus bisa kuliah tanpa bayar. Jangan pakai kata-kata walaupun. Salah ya? Pasti bisa kuliah di universitas terbaik itu, walaupun lagi nggak usah diucapin, jangan. Ya, jangan, berarti salah itu ya. Pasti ada rezekinya, pasti ada uangnya, pasti ada rezekinya. Walaupun. Kamu harus kuliah, pasti ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Tapi dianya pingin kerja katanya, kasihan ke mama nggak punya uang katanya. Kerja sambil kuliah berarti. Katanya mah, kan kuliah itu mahal. Dulu juga si kakak katanya, kan sekarang udah jadi guru ya, anak yang pertama. Si kakak juga dulu mahal. Pasti ada rezekinya. Oh, si tetehnya kuliah. Ya, udah jadi guru sekarang. Yang pertama. Berarti Ibu anak pertama udah jadi guru, yang kedua SMA, yang ketiga SD kelas 3, itu kebobolan apa gimana tuh? Enggak kebobolan. Oh, memang sengaja. Pengen punya 3. Kan dulu kerja. Iya. Dulu kerja. Jadi gimana ya? Ada jeda gitu kan. Gitu. Jadi alhamdulillah secara berangsur, walaupun uang belum masuk, tentunya mungkin proses ya. Mungkin proses. Besok pasti uang masuk 2 miliar ke rekening saya. Amin. Yang penting ingat-ingat pesan Pak Haji, mantesin ya. Kira-kira Ibu udah pantes belum pegang uang 2 miliar besok nih? Pantes. Soalnya kalau orang-orang yang duitnya banyak Bu, orang-orang kaya tuh ya, mukanya glowing ya. Hidungnya mancung. Oh, enggak juga. Itu mah bisa dipermakmurin. Dulu mah cantik meren ini teh. Minimal Ibu tiap hari tarikin dulu hidung Ibu. Ngok ya. Nanti kan udah agak mancung 5 cm ya baru tuh. Enggak, paling pakai CD aja kalau ini setiap hari ya, setiap mau pakai lagi kan habis sholat atau habis mandi mau pakai di ini dulu ke muka gitu kan. Atas izin Allah gitu kan, saya dan karomahnya Pak Disanto bin Sondo dan karomahnya anak yatim kandang Embe itu selalu diucapin cuma 3 kali, kadang jarang-jarang 9, 3 atau 7 gitu, seseringnya 3 kali usapan seseringnya, tapi belum glowing ya. Terus Bu, pokoknya bangun tidur kan kata Pak Haji bangun tidur 99, menjelang tidur 99. Enggak, cuma segitu. Terus cantik, glowing. Yang ngelihat ngasih modal, ucapin aja apapun yang Ibu mau gitu kan. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Dia dari Cianjur. Alhamdulillah. Luar biasa sekali.